ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu alat tes intelijensi yang digunakan dalam dunia psikologi. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau yang disingkat dengan WPPSI tahun 1967 dikembangkan oleh David Wechsler. Tes ini merupakan turunan dari tes yang telah ia ciptakan sejak awal, yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale and the Wechsler Intelligence Scale for Children Test. WPPSI adalah sebuah tes kecerdasan atau intelligence yang dirancang untuk anak usia 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 3 bulan. Alat tes ini dirancang dan ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang pada tingkat taman kanak-kanak. Sejak publikasi pertamanya, WPPSI telah direvisi 2 kali, pada tahun 1989 dan 2002 diikuti oleh versi United Kingdom tahun 2003. Domain alat tes ini mencakup pemahaman verbal, pengetahuan faktual, penalaran abstrak, kemampuan visual spasial, dan memori jangka pendek. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan belajar tersebut. Nah, kemampuan-kemampuan yang diukur oleh alat tes ini terdiri dari 2 penilaian besar, yaitu yang pertama tes verbal yang mencakup atas tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, kemampuan melihat persamaan dan pengertian, serta yang kedua tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya, penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. WPPSI terdiri dari 14 subtes. Dirancang sebagai salah satu dari 3 tipe yang ada. Yang pertama inti atau core, yang kedua tambahan atau suplemental, dan yang ketiga pilihan atau optional. Subtes inti atau core subtes diperlukan untuk perhitungan dari lisan, yaitu secara verbal, penampilan atau performance, dan skala IQ yang menyeluruh atau full scale IQ. Subtes tambahan atau supplemental test menyediakan informasi tambahan mengenai kemampuan kognitif atau dapat digunakan sebagai pengganti untuk tes yang tidak tepat. Dan yang terakhir, subtes pilihan atau optional subtes menyediakan tambahan informasi tentang fungsi kognitif tetapi tidak dapat digunakan sebagai pengganti dari subtes inti atau core subtes. 5 subtes di kelompok pertama, yaitu di usia 2,5 tahun hingga 3 tahun 11 bulan, yaitu yang pertama receptive vocabulary, yang kedua informasi, yang ketiga desain balok, yang keempat object assembly, dan yang kelima penamaan gambar. Administrasi tes WPPSI yang harus diikuti, yang pertama adalah petunjuk pelaksanaan tes itu sendiri. Dalam pelaksanaan tes WPPSI, yang perlu dipersiapkan yaitu WPPSI Box, stopwatch, lembar jawaban, dan alat tulis. Kemudian yang kedua ada prosedur pemberian tes WPPSI. Diperlukan penguasaan tentang tes WPPSI yang baik dari tester agar tidak memberikan instruksi yang salah. Karena instruksi yang salah dapat mempengaruhi interpretasi hasil. Dalam melakukan tes, dilarang menginstruksi testi. Bila anak tampak lelah, maka tes harus dihentikan dan dilanjutkan pada lain hari. Seluruh subtes WPPSI harus diberikan meskipun berkali-kali ditunda. Namun, ada pengecualian bila ditemukan adanya hambatan dalam bahasa ataupun fisik atau motorik anak. Kondisikan lingkungan dan situasi yang nyaman bagi anak sebelum memulai tes WPPSI. Hasil bagi dan skor gabungan atau quotient dan composite score memiliki arti dari 100 dan sebuah standar deviasi 15. Skor untuk skala subtes atau subtes scale score memiliki sebuah arti dari 10 dan standar deviasi 3. Untuk skor hasil bagi dan gabungan, yaitu di bawah 70 sangat rendah, 70-79 adalah perbatasan, 80-89 di bawah rata-rata, 90-109 rata-rata, 110-119 di atas rata-rata, 120-129 superior, dan 130 ke atas yaitu sangat superior.